Siang semua. Jadi ini adalah podcast buka baju ya. Podcast buka baju bisnis udang kami berhasil dan maju ya. Gimana, Cap? Gimana? Kamu kenapa keringetan? Grogi Cocok. ya? Baru pertama sih soalnya. Iya. Padahal ini kan idemu kan? Idemu nih 2,5 tahun yang lalu kalau nggak salah. Pengen bikin podcast kok. Kita eksekusi duluan ya. Jadi buat yang belum tahu, ini ada Asep di sini. Ada sales dari benur yang salah satu yang paling terkenal di Indonesia. PLB, Prima Larva Bali. Kenalin diri siapa? Halo semua. Wih, Nih. agak grogi gitu kali. Baru pertama live ya, sama pertama sombong. Perkenalkan, saya Asep dari marketing dari Benur Prima Larva Bali, atau kalau sekarang kita menyebutnya jagornya adalah PLB. Ya. Di PLB kurang lebih hampir 4 tahunan. Udah cukup lama berarti ya. PLB kapan pindah ke Bali dari Lampung tuh? Kita mulai di Bali mungkin di sekitar tahun 2012-an. 2012 di Bali. Di Bali. Kita nggak usah bahas yang lain-lain ya. Kita fokus di PLB aja ya. Siap. Ya karena aku tahu kamu gatal untuk membahas yang lain-lain gitu. Sep, Siap, ya. ada berapa orang sih sales di PLB sama Sep? Sekarang di PLB ada 3 orang. Manajernya masih Pak Dindin. Hah? Tim marketingnya ada 2, saya, Asep, dan satunya lagi ada Mas Awang. Ini pengen ada banyak banget pertanyaan yang dari dulu. Kenapa sih kok aku pakai PLB gitu ya? Kenapa selalu almost 50% dari semua tambak yang tak pegang, yang notabene per hari ini dia hampir 300 kolam lebih, Oke. anggaplah 150 kolamnya benurnya PLB. Kenapa? Karena sestabil itu PLB. Mungkin kita bisa tanya ke orangnya langsung, orang bukan bosnya ya, tapi anak buahnya dari Pak Henry, dari PLB, kok bisa kalian menciptakan benur yang kalau tak handle, aku nggak ngomong orang lain ya, yang kalau tak handle, hasilnya pasti cuan. Jadi gini, mungkin bedanya kita dengan hatchery-hatchery yang lain adalah di PLB sendiri kita sudah melakukan breeding center ya, atau kita sudah memproduksi induan sendiri di Indonesia, seperti itu. Sehingga yang kami harapkan dari induan kami dan benur yang kami hasilkan di PLB itu memiliki nilai adaptif terhadap kondisi, tantangan, dan cuaca yang ada di Indonesia sendiri kok. Yang pertama, sehingga ini kan akan menghasilkan benur yang memiliki nilai dari sisi konsistennya. Kami memang fokusnya adalah sesuai semboyan kami adalah biosecurity and quality. Titik fokus kami adalah bagaimana memproduksi benur dengan nilai konsistensi, baik itu dari karakter maupun dari perform di lapangannya, kayak gitu. Jadi boleh tak simpulkan buat teman-teman yang nonton dan juga nanti buat video di TikTok, PLB ini sudah berhasil mengembangkan genetik yang bisa dan sustain untuk perairan lokal di Indonesia. Betul. Gampangnya kayak gitu ya. Jadi kalau mungkin hatchery lain, apalagi hatchery baru masih beli Induan. aku nggak sebut broodstocknya dari Bali, dari mana, PLB sudah mengembangkan genetik dan itu pun sudah istilahnya tak approve. Tak approve ini memang kenyataannya dan omongannya memang benar. Karena sering banget kontakkan sama orang Genix yang ada di untuk pengecekan dan lain-lain, dan kalian juga mengembangkan genetik tersendiri, betul? Betul. Jadi kita juga ibaratnya untuk pengecekan PCR kami, itu yang kita cek PCR itu ada 20 penyakit tuh. Itu setiap bak kami kita cekkan ke Genik di Australia. Dan hasilnya itu biasanya kita kasih ke customer H+7 sampai H+10 setelah pengiriman benurnya. Itu sebagai bentuk komitmen kami menjaga dari sisi biosecurity dan quality itu tadi, seperti itu. Boleh nggak tak tarik kesimpulan tuh sebenarnya kayak gini, Seth? Kita cerita-cerita aja ya. Bener tidak pandanganku kalau sebenarnya kita berbudidaya bukan kita minta udangnya ngikutin kita, tapi kita pengen seharusnya kita mengikuti apa yang benur ini alami dari sejak dia lahir sampai dia pindah ke tambak. Sangat setuju. Karena gini, saya sendiri selaku marketing benur, ketika ada customer baru ya Pak ya, pasti yang saya infokan adalah mengenai bagaimana gambaran sistem yang kita jalankan di hatchery, genetiknya kita bagaimana, dan karakter kita. Sehingga harapan kami adalah dengan
info-info ini akan menjadikan acuan nih kepada teknisi yang akan menggunakan benur PLB. Oh, ketika pakai benur PLB dengan gain seperti ini, habitnya dia di hatchery itu mungkin main sirkulasi dan sebagainya. Nah, ini harus disesuaikan dengan sistem budidaya yang ditambah gitu. Kadang miss-nya itu adalah di tahap awal, mungkin siklus pertama ya, baru menggunakan, saya rasa bukan hanya benur PLB. Ketika suatu teknisi pindah dari hatchery A ke hatchery B dengan sistem yang berbeda, pasti hasil dari benurnya itu memiliki karakter yang berbeda juga. Betul. Nah, ini yang harus memang teknisi mampu menyesuaikan dulu. Bagaimana karakternya, bagaimana sistem yang di hatchery. Sehingga dia akan menyambungkan sistem yang ada ditambah dengan yang di hatchery-nya seperti itu. Harga benur kok PLB rata-rata saya average hargamu untuk Jawa Bali lah. Bali kita harga 51, Nah, Jatim, Madura, Lombok kita di harga 52, hmm, Sumbawa, Bima, Jawa Tengah, Jawa Barat kita di harga 55. hmm. Terus kalau misalnya untuk yang luar pulau ya kayak kita ada kirim juga ke Bangka, Riau, Sulawesi Sulawesi. gimana? Biasa kan SSP ya. Kalau di Coronal pakai PLB kan? Betul. Kalau harga benurnya 51 kok. Cuma ada penambahan itu dari kargonya. Oh, jadi freight-nya bayar sendiri. Iya, betul. Tidak diinkludkan dengan biaya benur. Bukan, enggak. Oke. Nah, tersendiri kalau misalnya Coronal ini dia biasanya charternya pakai Hercules kok. Iya, iya. Jadi memang untuk menekan cost dibandingkan dengan yang kargo reguler ya, lebih murah itu. Terus ya, di impact-nya ke hatchery kayak gimana ya? Di kondisi pasar seperti ini. Untuk saat ini ya, Bu, ya, sebenarnya kalau dari kita sih omset kita sudah tercover, alhamdulillah sih sampai di bulan Desember minggu kedua ya sebenarnya. Jadi kalau dilihat dari tren tebar yang akan datang, sebenarnya tambak juga masih pede juga tebar gitu. Namun memang ada beberapa yang menyampaikan reschedule dalam mungkin revisi jumlah ya. Ah, Kayak gitu pengurangan. sih. Harusnya Pengurangan, misalnya dia pesannya betul. 1 juta jadi 500 gitu ya. Betul. Oke. Jadi ya tadinya mungkin main kepadatan di 200, mungkin keturun ke 150 seperti itu sih. Terus tuh ada impact ya? Berarti kan benur yang kalian siapkan ini bakal ada sisa nih? Atau sudah ada buyer lain yang kecil-kecil? Sebenarnya kalau dari kita kan di PLB itu kan PO kan kita 2 bulan sebelum tebar ya, Pak Oke, ya. oke. Jadi kita untuk saat ini market sampai di Desember minggu kedua itu insya Allah masih aman lah. Gitu. Jadi impact-nya walaupun ada tapi tidak begitu signifikan terhadap PLB ya. Betul. Ya, karena kalau kalian tahu jumlah berapa, gak usah disebut nanti dicariin pajak. Berapa ratus juta benur yang dijual, kaget sendiri sih. Itulah kenapa peraturannya dari PLB kalau mau order ya 2 bulan sebelumnya. Apalagi customer baru, wah ngantri. Gue pesan sekarang bisa dapetnya tahun depan, boy. Ya kan? Mungkin bisa jadi kok. Ya, makanya hubungan baiklah dengan hatchery. Jadi info apa yang terjadi di hatchery kalian dapat. Aku pengen tahu, Sir. Di benur pun, di kelasnya hatchery pun, kan juga ada persaingan nih. Oke, ya betul. Nah, kita ngomong genetik lah ya. Betul. Ada yang gembar-gempor turbo. Oke. Ya. Bilangnya finish DOC 30-nya bisa tembus 5 gram. Bahkan ada yang kemarin bilang katanya 10 gram. Ya. Kita nggak usah ngomongin bagaimana kualitasnya, karena sampai detik ini, aku minta data panennya aja nggak dikasih. Dan aku dapat data panennya dari supplier. Nah, menghadapi gempuran-gempuran dari strain-strain yang super fast growth ini, PLB ada strategi apa? Kalau di kita gini kok, kita tidak hanya fokus terhadap nilai fast growth-nya saja ya, tapi kami fokus terhadap bagaimana benur PLB ini bisa membantu meningkatkan produktivitas di tambaknya, gitu. Jadi kalau misalnya apakah PLB akan mengimbangi fast growth-nya, nanti kita bersaing secara EDG-nya, itu kayak kita bukan arahnya ke sana. Tapi arahnya kita bagaimana benur kami memberikan kualitas yang bisa konsisten sehingga siklus per siklusnya ketika digunakan di tambak itu bisa meningkatkan produktivitas dari tambak tersebut. Seperti itu sih. Masuk ya intinya adalah kestabilan supaya usaha kalian ini kan berjalan mulus dan juga long last kan. Long last, betul. Tapi kalau kalian tahu, benur PLB adalah salah satu benur yang kalau ditambak pernah tembus sampai berapa ratus ton per hektar?
Di Belitung, salah Pak. satu, ya itu mungkin tembus di 130 ton per hektar. betul, Pernah di satu siklus, tapi average-nya dia main di 80-an ton per hektar. betul. Tapi yang di Makassar, jangan sebut nama nih ya. Ah, Yang di Makassar 70 sampai 100 ton per hektar, betul? betul. Tambahnya gede. Dan aku udah kesana buat belajar. Dan fasilitasnya juga cukup mewah. Wah, jangan tanya itu fasilitasnya sih internasional, mungkin luar planet itu ya. Satu kolam 40 HP. Ya. Jadi itulah kenapa aku selalu membantah teman-teman kawan-kawan yang ada di TikTok ini, Betul. yang ada di sosial media ini, Hmm, ketika terjadi apa-apa di tambak, yang disalahin hatcher. Oke, Betul. hatchery mungkin ada 10% sampai 20% kesalahan. Contoh, Mungkin orang-orang bilang ya, eh, orang-orang bilang PLB ini sangat susah dikritik. oke. Nih, mumpung ada orangnya, aku berapa kali balikin truk. Sempat ada kejadian waktu itu memang ya. Karena sebenarnya adalah ketika kita menerima benur yang jelek, walaupun di kelasnya PLB pun, mereka juga dengan data kita yang lengkap, mereka juga welcome gitu loh untuk Betul. balikin benur. Nanti dari schedule ulang mungkin 1 minggu kemudian, berapa hari kemudian. Kalau teman-teman bilang udahnya kalian terima benurnya jelek, masih tetap ditebar, begitu jelek, Tambah jelek lagi omongannya. ya tapi begini, yang tak maksud jelek ini adalah bukan produksinya. Yang di PLB ini, kalau nggak salah aku udah 4 atau 5 kali balikin trukmu itu dalam 2 tahun ini. Semuanya kesalahan packing, Salah satunya. kebocoran Betul. DO. Ya. Selalu itu permasalahannya. Jadi bisa dibilang dari sisi benurnya itu tidak ada masalah penyakit, tidak ada kontaminasinya, karena kita pastikan hasil PCR kita juga dari jenik kita juga terbuka, kita kasih customer. Memang kalau memang ada beberapa case seperti itu, ya banyakan sih memang dari sisi human error-nya lah ya, dari tim mungkin waktu packing panen Ya. dan juga kadang proses pengiriman perjalanan kayak gitu. Terus ya, kedepannya ini ada strategi apa nih dari PLB untuk mungkin ada nambah hatchery kah, nambah bak kah, supaya produksinya nambah mungkin, atau supaya lebih jauh lagi melingkup supaya bisa mengcover petambak di seluruh Indonesia. Oke, mungkin di sini juga kita bisa sedikit memberikan bocoran informasi ya. Kita juga sudah akan buka hatchery di Palu kok, Palu, Sulawesi, ya. Sulawesi, ya betul. Kita mungkin akan beroperasi, target kita paling cepatnya ada di akhir tahun ini, bulan Desember. Paling lamanya mungkin ya kita baru Januari lah. Tahun depan baru kita mungkin bisa keluar benur dari sana ya. Dan itu untuk mengcover pasar kita yang ada di customer kita yang ada di Sulawesi. Karena sejauh ini sih mereka cukup puas dengan perform benur PLB di Yang Sulawesi. padahal dikirim dari sini ya. Padahal dikirimnya dari Bali. Ah. Tapi yang mereka memang ada sedikit pertimbangan itu adalah dari cost kargonya itu tadi kok. Makanya dari situlah kita berangkat, cobalah kita untuk bantu petambak di Sulawesi, kita bikin hatchery di sana. Seperti itu. Gimana kalau kita ulik lebih dalam ya? Kalau hatchery berani bikin di sebuah sentra industri udang, berarti potensinya gede dong. Kita ngelihat jangka panjang pasti. Di perairan sana. Betul. Palu berarti include Luwu dan kawan-kawannya, sekitar-sekitarnya. Kita cover sampai Makassar, Gorontalo, Manado nanti ke depannya. Gede sih memang. Garis pantainya sih luas sih. Tambahnya gede-gede karena setahu kan ada Ngkong Nevo di sana kan? Ya, salah Yang satunya. satu Betul. kolamnya bisa 1 hektar lebih. Dan ada beberapa lokasi yang banyak juga. Iya. Iya kan? Juga ada terakhir aku main ke sana ada pembangunan yang 1 kolamnya 3 hektar dipegang sama siapa lupa aku namanya. Cuma kita sempat ketemu ngobrol-ngobrol dan Pak Bambang mungkin. lupa namanya bener-bener. Tapi dikawal sama Haida sih kemarin. Nah, cukup seru, malah dapat ilmu insight-insight menarik. Nih, Bapak Lucky si Blewah nanya kayak gini. Benur kalau DOC di bawah 10 hari kena apen, kira-kira dari benur apa dari tambak? Air tambak di PCR negatif. Pertanyaan, ini aku bukan belain PLB ya, pertanyaanku kayak gini. Kalian sudah ngelakuin scoring untuk di hatchery-nya belum? Untuk ngecek si Vibrio di hepatonya? Oke. Kalau di bawah 10 hari, berarti kan yang korum adalah yang memang Vibrio bawaan dari si udang, si benur. Yang sudah ada di hepato yang tertrigger karena stres dalam perjalanan atau pindahnya ekosistem. Nah, pertanyaanku, kue sudah melakukan pengecekan di hatchery apa belum? Kalau yang di hatchery ini green-nya dia 0, nggak mungkin kena apen. Kalau kalian sampling.
Terus ceklen cucukku ini. Nggak mungkin. Kecuali di hatchery sudah greennya dia pangkat 2 atau pangkat 3, kalian tetap ambil karena nggak dapat. Ya itu kan kesalahannya siapa berarti? Betul. Ya hatcher ada kesalahan, kalian yang ngambil keputusan untuk Melanjutkan tebar. melanjutkan ngambil dan tebar yang sudah kok ada gininya, ada greennya atau mungkin ada hitamnya, kalian masih tetap ambil. Salahnya di mana? Simple ya. Aku jadi orang netral aja. Udahnya tahu bakal resikonya seperti apa A, B, C, tapi tetap bu ambil. Yo, amsyong lu. Sesimpel itunya. Nih, Lucky lagi nanya nih. Kenapa hatcher tidak pernah bertanya tentang pH ditambah? Yang ditanya hanya salinitas saja. Anjing. Kau kok copy pertanyaanku? Jadi kemarin aku ada kelas singkat lah 2 jam 3 jam di Tambak Engkong Kenfu. Oke. MS, TW, TB gabung. Iya. Manajer, teknisi, kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Pada saat membahas benur, aku bilang kayak gini, kesalahan dari sales benur itu juga banyak. Salah satunya adalah, kenapa ketika kita order, pertanyaan dari sales terhadap tambak itu cuma mau request salinitas berapa? Oke. Betul ya? Betul. Padahal kalau kita tahu, fungsinya conical itu adalah pertama menyesuaikan suhu, Betul. pH, lalu salinitas, dan juga DO. Betul. Kenapa pH nggak ditanya juga sama hatcher? Jadi gini kok, sebenarnya kalau misalnya dilihat dari surat jalan aja lah, ataupun mungkin dari hasil scoringnya kita ya, pH yang tertulis di situ dengan pH nanti dicek di kantong ketika sudah sampai, itu pasti ada beda. Betul. Dia ada penurunan. Betul. Nah itu mungkin kan kaitannya adalah dengan DO yang masih tinggi dan juga suhu yang masih rendah. Jadi kan posisi benurnya masih dorman kan. Sehingga kita sebenarnya kalau di hatchery diminta di request untuk pH-nya harus sekian-sekian, dengan bak yang besar itu kayak ada kesusahan juga, sulit gitu kan. Betul. Makanya kita lebih di PLB itu kenapa kok kita yang membuat SOP tebar aklimatisasi dengan conical tank. Yes. Karena dari 4 parameter ini yang kami tegaskan adalah terutama ada di gap pH. Betul. Jadi shock pH itu jauh lebih menyeramkan daripada shock suhunya. Gitu. Kalau suhu udah sama, apalagi kalau misalnya tebar manual, ketika dia terlalu lama, suhunya udah di atas 25, benur sudah aktif, DO turun, kanibalismenya dia akan tinggi, kayak gitu. Kayaknya udah cukup mencerahkan ya obrolan kita siang-siang ini sambil ngopi ya, nyantai-nyantai. Nanti mungkin obrolan-obrolan pentingnya bakal kita klip supaya bisa jadi konten di TikTok. Nanti gue mau share juga terserah, enggak apa-apa, enggak urus. Bisa. Bilangin dulu sama Big Boss, Henry. Oke. Kalau ternyata ada yang harus disensor, kasih tahu. Aman. Ya, jadi kita biar sama-samain aja. Jadi yang tahu cuma yang live aja. Oke. Ya begitu masuk konten, tak sensor enggak apa-apa. Siap, Bu. Oke. Jadi udah lanjut makan siang nih. Lapar.